Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya, dulur-dulur semuanya, pecinta audio. Oke, di video kali ini kita ngobrol santai dulu ya. Jadi di video kali ini saya mau membahas lagi soal driver TBM mini, TBM versi mini yang seperti ini, yang ada tulisannya mitlonya tebal guys. Jadi masih saja banyak dari teman-teman semuanya, para pemula, yang masih bertanya-tanya, masih ada kendala. Banyak juga yang bertanya di kolom komentar pada video sebelumnya. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahasnya di sini untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Adapun itu kendala-kendala yang para pemula hadapi untuk driver ini ya. Jadi ada yang bertanya itu soal DCO nya yang susah diatur, biasnya pincang. Habis itu untuk supply sekian volt mampu apa enggak, seperti itu. Padahal di video sebelumnya juga sudah saya bahas untuk driver ini. Di video sebelumnya yang saya bahas itu untuk DCO tidak mau 0, padahal trimpotnya sudah diputar sampai mentok. Dan itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya itu kalau DCO nya itu susah 0, dia tidak mau 0, yang perlu kita ganti itu yaitu untuk resistor paling pinggir ini. Yang ini dia tertulis 22 kilo, sama dengan ini 22 kilo. Jadi yang berjejer sama trimpot ini tetap memakai 22 kilo. Kemudian yang gandeng sama R100 ohm ini 22 kilonya ini kita ganti menggunakan 10 kilo. Maka DCO nya akan bisa 0 ketika trimpot ini diputar. DCO bisa 0. Kemudian ada yang bertanya lagi untuk biasnya terlalu tinggi. Kalau bias terlalu tinggi itu bisa mengganti resistor 330 ini dan 330 yang ini. Ini jalur dari supply ya. Dia jalur dari supply menuju ke emitter TR fast 330 dan 330 ini. Itu kita naikkan nilainya menjadi 560. Menjadi 560. Itu biasanya bisa turun. Jadi tidak terlalu tinggi. Atau yang 4K7 ini dan 4K7 ini juga kita naikkan, karena ini jalurnya juga dari setrum untuk menyuplai transistor fast ini. Itu untuk menurunkan bias, dan juga bisa juga untuk dari ketiga dioda ini, salah satunya ini kita jumper menggunakan resistor 100 ohm. Jadi resistor 100 ohmnya itu resistor 100 ohm langsung kita jumperkan ke kaki dioda sini dan kaki dioda yang ini. Itu maka biasnya juga akan turun. Tapi kalau biasnya terlalu turun atau terlalu kecil, itu juga bisa menyebabkan untuk suaranya menjadi serak atau pecah seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu boleh? Alhamdulillah, mantap sekali. Oke, kita lanjut untuk kendala-kendala yang para pemula hadapi.
Adapun yang bertanya itu katanya dengan komponen standar yang tertulis pada PCB ini, itu gainnya ada yang bilang kekecilan atau terlalu kecil, gainnya kurang open, seperti itu. Sebenarnya menurut saya itu kalau dengan nilai komponen yang ada ini ya, itu untuk suara gainnya itu menurut saya sudah pas, karena kalau terlalu besar dia juga akan rawan klip, kemudian kadang juga bisa menyebabkan suaranya itu pecah. Suaranya pecah, tapi kan sebagian orang itu ada yang suka dengan gain yang tinggi, ada juga yang suka dengan gain yang rendah, seperti itu. Jadi kalau mau menaikkan gain, cukup kita mengganti resistor 22 kilo ini. Resistor 22 kilo yang atas ini itu adalah resistor feedback, dia jalurnya dari output kemudian resistor 22 kilo di seri dengan 22N ini, kemudian menuju ke transistor diferensial ini. Jadi kita menaikkan nilai R feedback ini yang menuju ke out speaker langsung ini, itu kita naikkan menjadi 27 kilo ataupun 33 kilo, seperti itu, sesuai selera masing-masing. Jadi nilainya ini semakin nilainya tinggi, maka suaranya semakin nyaring. Itu untuk masalah gain. Kemudian ada pula yang bertanya itu bagaimana merubah karakter dari driver ini. Jadi untuk merubah karakter dari driver ini itu cukup mudah. Kalau sesuai tulisan di PCB itu karakternya, menurut saya karakternya itu ngeflat, cuman untuk nada low subnya itu juga tinggi gitu loh. Ya dibilang ngeflat ya ngeflat, untuk vokal high-nya juga jelas, tapi subnya itu juga rendah. Jadi untuk merubah karakter flat menjadikan flat itu, ini kan tertulis di PCB ini 22N. Nah itu kita ganti 104 atau 100N. Jadi ini nilainya ditinggikan, kemudian kapasitor input ini kita kecilkan, maka itu akan menjadi flat. Kemudian ditambah lagi elko resonansi yang tengah ini tertulis 220 mikro, ini kita ganti 100 mikro. Ini 100 mikro, yang ini awalnya 100N kita ganti 47N ataupun 33N, itu bisa. Tapi yang paling utama itu ya dua ini sih. Jadi ini dari standarnya 22N kita naikkan, kemudian yang input ini kita turunkan, maka subnya akan berkurang dan menjadi flat, seperti itu. Kalau untuk menjadikan low sub atau lebih nge-sub juga kebalikannya, yang ini kita turunkan atau tetap memakai 22N, kemudian ini kita naikkan, misalkan ini 100N kita ganti 220N atau 330N. Juga ini yang awalnya 220 bisa memakai 470 atau 330 mikro. Nah itu maka suaranya akan menjadi ngesap, seperti itu ya dulur-dulur semuanya. Kemudian apa lagi ya, kemudian untuk supply untuk driver ini standarnya sih ya sebenarnya bisa, kalau ngikuti gambar PCB itu bisa sampai supply 65. Tapi kalau untuk supply kecil misalkan 45 ke bawah atau 25 CT, itu biasanya ini saya ganti memakai Toshiba yang kecil, memakai C4793 dan pasangannya itu A1837. Itu untuk supply rendah, karena transistor itu menurut saya dia juga memakan setrum. Jadi kalau untuk supply kecil, transistor ini saya kecilkan supaya tidak mubazir, seperti itulah. Karena juga saya menjual ini sesuai kebutuhan, sesuai harga. Jadi kalau yang mau harga murah, nah itu untuk supply kecil.
Ini saya memakai transistor yang kecil atau Toshiba yang kecil. Tapi kalau untuk supply tinggi harganya agak mahal gitu ya, ini saya pakai Toshiba yang besar yang 5198. Kemudian ada pula transistor fast ini kadang terlalu panas. Nah, terlalu panas itu bisa juga diganti dengan KSE 340 dan 350. Itu bisa. Kalau misalkan pakai Toshiba 4793 ini dia panas, bisa memakai KSE. Seperti itu. Kemudian ada juga masalah itu dari pertanyaan subscriber ya, beberapa hari lalu itu punya masalah, katanya itu ketika dihidupkan pertama kali itu final langsung panas, padahal DCO nya itu 0, tapi ketika dihidupkan katanya langsung panas. Nah, itu biasanya antara bias ketinggian, bisa juga ada yang di bagian finalnya itu ada yang setengah short seperti itu, atau drivernya ada yang rusak atau driver tidak mau hidup. Nah, itu ya kita perlu untuk mengecek transistornya ini. Biasanya yang paling rawan itu transistor, jadi transistor ini kita perlu cek. Ini juga, pokoknya semua transistor ini kita cek. Kemudian dioda zener ini juga perlu kita cek, karena dioda zener ini juga rawan putus. Dan juga untuk pemasangannya itu diteliti dulu. Kalau sudah diteliti sekiranya sudah benar semuanya, baru dites lagi. Seperti itu. Mungkin dari video ini itu dulu ya pembahasan kali ini yang perlu saya jawab. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa bantu supportnya, jangan lupa tinggalkan komentar, like, kemudian subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman semuanya untuk para pemula. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum.